Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibnu Abdullah Channel. Kali ini kita akan membahas yaitu adab orang yang sakit. Bagaimana seharusnya kita untuk menyikapi apabila kita sedang sakit. Sebelumnya silakan untuk subscribe channel kami dan silakan tombol loncengnya untuk dibunyikan. Adab orang yang sakit yang pertama yaitu hendaknya bersabar atas penyakit yang dideritanya. Jadi sebaiknya bagi kita semua apabila sakit untuk selalu bersabar sebagaimananya sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Jadi kita sebagai orang Islam sebaiknya untuk selalu bersabar atas apa yang diberikan Allah kepada kita yang berupa penyakit. Adab orang yang sakit yang kedua yaitu tidak mengharapkan kematian karena sakit yang dideritanya. Jadi apabila kita sakit, jangan sampai kita mengharapkan kematian atas sakit kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, yaitu la yatamanna yanna ahadukumul mauta min dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqulillahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, yang artinya janganlah salah seorang dari kalian mengharap-harapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Kalaupun harus melakukannya, maka katakanlah, wahai Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebaiknya bagi kita, apabila kita semua terkena sakit, maka kita tidak akan mengharapkan kematian atas sakit tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah. Adab orang yang sakit yang ketiga yaitu bertaubat atas kesalahannya dan meningkatkan ketakwaan sebagaimana firman Allah yang yaitu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Quran surat An-Nur ayat 31. Sebagaimana firman Allah ini, apabila kita sedang sakit maka kita harus sering bertaubat atas kesalahan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Quran tadi An-Nur ayat 31. Adab orang yang sakit yang keempat yaitu meminta maaf kepada keluarga, tetangga, sahabat dan semua yang memiliki hubungan dengannya. Jadi kita apabila sakit, kita meminta maaf kepada keluarga, tetangga kita, sahabat-sahabat kita dan semua yang memiliki hubungan dengan kita. Dan yang kelima, apa adab orang yang sakit yaitu bersikap dengan akhlak yang baik dan menghindari perselisihan dalam urusan dunia. Jadi kita harus selalu berakhlak yang baik dan adalah urusan dunia kita harus menghindari perselisihan. Adab orang yang sakit yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu berusaha untuk berobat. Jadi apabila kita sakit tidak pasrah saja Allah akan memberi obat, tetapi kita harus berusaha untuk mencari itu dengan cara berobat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu innallaha anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'a fatadawaw wa la tadawaw biharamin, yang artinya yaitu sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Jadi kita harus selalu mencari obat apabila kita sakit, pasti Allah akan memberikan obatnya. Dan berobat jangan dengan obat yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Itu termasuk adab orang yang sakit yang nomor 6. Adab orang yang sakit yang nomor 7 yaitu memperbanyak membaca doa dan zikir. Jadi apabila kita sedang sakit harus memperbanyak membaca doa dan zikir. Dan yang nomor 8 yaitu menghadirkan dalam pikirannya bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk beramal di dunia.
sehingga berusaha untuk mengakhiri umurnya dengan kebaikan. Jadi berpikir hari ini termasuk hari terakhir karena dia sakit, maka harus beramal yang baik terus di dunia ini, sehingga mengakhiri umurnya dengan kebaikan. Apabila nanti wafat, apabila nanti meninggal karena sebab sakit ini, akan ada husnul khotimah di sini. Itu termasuk adab orang yang sakit yang nomor 8. Lalu apa adab orang sakit yang nomor 9? Yaitu berharap mati di tempat mulia dan mendapatkan pahala syahid. Saya ulangi, berharap mati di tempat mulia dan mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana riwayat Hafsah radhiyallahu an, yaitu yang berbunyi, qala Umar radhiyallahu an, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Faqultu anna yakunu hadha? Faqala ya'tini bihillahu ila sya'a. Yang artinya, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, wahai Allah, berilah aku syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di kota Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Maka aku Hafsah berkata, akankah ini bisa terjadi? Maka Sayyidina Umar berkata, Allah akan memberikannya padaku insya Allah. Jadi apabila kita sakit, berharap mati di tempat mulia dan mendapatkan pahala syahid. Itu bagaimana orang-orang yang soleh, habaib, itu banyak yang wafat, orang meninggal itu di tempat yang mulia di sisi Allah. Ada yang sedang sholat, ada yang berada di Mekah Madinah yang sedang melaksanakan haji ataupun umroh dan yang lain. Dan apa adab orang yang sakit yang nomor 10? Yaitu membuat wasiat. Ini termasuk adab yang terakhir untuk membuat wasiat. Jadi apabila kita sakit, kita tidak tahu kapan kita akan wafat, kita akan meninggal, maka juga sebaiknya kita membuat wasiat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Sunan Ibnu Majah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa mata ala tuqqa wa syahadatin wa mata maghfuran lah. Yang artinya, barang siapa yang meninggal dengan meninggalkan wasiat, maka dia meninggal di jalan yang jelas dan atas sunnah Nabi, dan meninggal atas ketakwaan dan syahadah, dan meninggal dalam keadaan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sebaiknya adab orang yang sakit yang terakhir di sini yaitu membuat wasiat, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Semoga dengan adanya adab orang yang sakit dengan 10 ini, kita termasuk orang-orang yang mempunyai adab ketika kita sakit. Semoga diridhai oleh Allah dan selalu kita mendapatkan syafaat oleh Allah, oleh Nabi Muhammad nanti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.